Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Alfa dalam podcast Cerdas, cerita dari Sabah. Teman-teman, masih dalam suasana peringatan Hari Pramuka yang ke-62. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Neneng dan Bapak Solihin. Boleh dong Bapak dan Ibu disapa teman-temannya yang ada di rumah. Hai, halo adik-adik pramuka dan kakak-kakak pembina yang ada di rumah. Salam pramuka. Salam. Nah, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Alfa. Boleh Alfa tanya-tanya sedikit tentang pramuka? Boleh. Silakan. Terima kasih. Baik, pertama-tama kenapa sih Pak Bu kita itu perlu mengikuti pramuka? Waduh, hebat pertanyaannya Kak Nenek. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Gimana nih, mau dijawab sama Kak Solin atau Kak Nenek? Kenapa kita harus mengikuti pramuka? Sekarang Alfa sendiri masuk anggota pramuka tidak? Masuk. Kemudian apa yang ada dalam pikiran Alfa? Kenapa Alfa kok ingin masuk ke dalam anggota kegiatan pramuka? Supaya itu lebih Alfa Lebih apa ya? Kalau melakukan sesuatu dengan diri sendiri tanpa dibantu, itu namanya apa ya? lebih mandiri. Iya, diantaranya. Apakah selama Alfa mengikuti pramuka merasa tidak lebih mandiri dibanding dengan sebelumnya? Merasa kalau lebih mandiri. Iya. Oke, jadi berarti Kak Solihin yang pertama dengan kita masuk pramuka itu dapat melatih kemandirian. Betul nggak Kak? Iya, itu salah satunya ya, Alfa. Salah satu dari kita mengikuti kegiatan pramuka itu yaitu untuk melatih kemandirian pada peserta pramuka. Kemudian yang perlu Alfa tahu juga, selama ini kita kan mengenalnya hanya istilah pramuka saja kan ya. Tapi dia tahu Alfa sendiri apa sih kepanjangan dari pramuka itu? Ayo Alfa tahu nggak? Praja Muda Karana. Bagus. Apa maknanya? Artinya apa itu Praja Muda Karana? Belum tahu ya Alfa ya? Nah, iya. itu yang perlu kita buka-buka pelajari. Jadi intinya di sini kakak sebagai pembina itu menyarankan kepada siapapun, kalau misalkan kita mau mengikuti sebuah kegiatan organisasi, harus dilihat dulu apa sih tujuan dari organisasi itu didirikan, ada tidak manfaatnya buat kita. Kalau misalkan tujuannya jelas, kemudian manfaatnya ada buat kita, maka disitulah kita baru masuk ke organisasi tersebut gitu apa. Nah begitu dulu dengan pramuka. Nah itu jadi kan kepanjangan Praja Muda Karana. Itu adalah kumpulan dari anak-anak muda yang siap untuk berkarya. Berkarya untuk siapa? Untuk bangsa dan negara, ke sana situ. Jadi sangat bermanfaat sekali apabila kita itu masuk ke organisasi pramuka. Ya. Banyak di sana yang akan diperoleh oleh kita itu. Banyak keterampilan-keterampilan yang akan diperoleh oleh kita sebagai modal hidup kita nanti, terutama dalam rangka ikut membangun bangsa ini. Ternyata penting juga ya pramuka itu. Wah, pokoknya sangat penting. Yang jelas bahwa tidak akan menyesal kalau misalkan kita masuk ke dalam dunia kepramukaan. Karena di sana kita akan senang selalu dalam mengikuti kegiatan, kemudian dilatih keterampilan, kemudian juga diberi wawasan tentang pengetahuan yang lebih luas lagi. Ya, betul sekali itu. Ternyata banyak sekali ya. Ya. Oke, selanjutnya apa yang mau tanyakan? Kalau pramuka itu
berapa sih? Sejak umur berapa sih kita itu perlu mengikuti pramuka? Nah, kalau berkaitan dengan itu perlu Alfa ketahui bahwa yang dapat mengikuti pramuka itu dimulai dari usia 7 tahun. Bapak, kenapa sih tingkatan-tingkatan dalam pramuka itu disebutnya itu siaga, penggalang, penegak, pandega? Oh, berarti apa udah belajar ya tentang tingkatan-tingkatan yang ada dalam pramuka? Ya, memang betul bahwa di dalam pramuka itu ada 4 tingkatan yang kita kenal. Yang pertama itu adalah siaga. Kemudian yang kedua itu adalah penggalang. Kemudian yang ketiga itu adalah penegak. Kemudian yang keempat itu adalah pandega. Sebenarnya nama-nama itu tidak asal keluar nama itu ya, tetapi ada makna filosofis di dalamnya itu. Jadi ada makna filosofis di dalamnya yang melambangkan tentang tahapan-tahapan perjuangan yang terjadi dan harus dilakukan oleh rakyat Indonesia di situ. Seperti contohnya siaga. Kenapa dikatakan siaga pada tahap awal? Nah, pada tahap siaga ini diharapkan bahwa pada calon generasi penerus sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dalam arti merebut kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Kalau misalkan kita sudah merdeka, tapi kalau misalkan belum, yang jelas itu adalah mempersiapkan diri usaha untuk mendapatkan kemerdekaan atau memerdekakan bangsa kita. Kemudian Bapak di sini kakak gak akan menjelaskan ya, tidak akan menjelaskan ada berapa siaga tingkatannya, mungkin panjang waktunya tidak cukup. Jadi Bapak akan jelaskan secara intinya saja. Kemudian ke penggalang di sini. Ini penggalang ini biasanya kan diikuti umur dari 11 sampai dengan 15 tahun di situ. Itu juga ada 3 tingkatan lagi dalam penggalang itu. Nah, apa makna filosofis yang terkandung di dalam kata penggalang tersebut? Di sini ada maknanya. Pada kata penggalang itu memiliki makna filosofis yang mengandung melakukan penggalangan. Penggalangan dalam hal apa yaitu dalam hal mempersatukan bangsa kita, terutama dalam berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Karena kalau tanpa bersatu kita tidak mungkin seperti sekarang ini yang kita rasakan, kita menjadi negara yang merdeka. Nah, itu dibutuhkan pada tahapan jadi penggalang ya. Dan kemudian kalau kata penegak di situ itu adalah menegakkan ya, menegakkan kemerdekaan yang sudah kita peroleh. Benar-benar bahwa kita diakui kemerdekaan kita itu oleh bangsa-bangsa yang lain. Kemudian di dalam penegak itu kan ada 2 kalau tidak salah ya, apa ya? Udah baca belum? Ada bantara, kemudian juga ada laksana di situ. Apa belum tahu Kak? Ya, umurnya itu yang bisa mengikuti ke tingkatan penegak itu dari umur 16 sampai dengan 19 atau 20 tahun. Jadi nanti pada saat Alfa sudah di SMA. Nah, kemudian tingkatan terakhir yaitu pandega. Nah, itu bisa diikuti oleh pemuda-pemuda terutama yang udah berumur 20 tahun ke atas di situ. Biasanya itu untuk pandega itu adanya di universitas di situ. Pandega itu sendiri memiliki makna artinya ahli. Ya, kalau misalkan orang-orang ahli itu sendiri apa yang bisa dia lakukan untuk orang-orang ahli itu? Yang jelas untuk orang-orang ahli itu dia supaya ilmunya bisa bermanfaat, bisa berguna untuk masyarakat, maka dia harus ikut serta membangun masyarakat. Ya, itu kurang lebihnya Alfa. Jadi ya itulah bahwa nama-nama tingkatan yang ada di dalam kepramukaan itu mengandung makna filosofis. Ya. Gimana? Sudah puas belum? Oh, ternyata pramuka itu maknanya itu sangat-sangat cukup dalam sebenarnya. Mungkin ada beberapa beda persepsi, tapi yang jelas intinya ke sana. Ya, intinya. Jadi tahapan-tahapan metamorfosis kehidupan harus kita jalani, ya. Nah, kira apa lagi yang perlu kakak terangkan? Jadi kayaknya
sepertinya setiap tingkatan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan usianya ya. Iya, betul. Seperti gitu. siaga itu usia 7 sampai 10 10 tahun, 11 tahun. Kalau penggalang 11 sampai 15 16 tahun. Kemudian kalau penegak 16 sampai 20 tahun. Pandega 21 sampai 25 tahun. Ya. Begitu Alfa. Iya. Ya. Terus yang perlu Alfa ketahui juga bahwa pramuka itu merupakan organisasi kegiatan pendidikan non formal. Ya, yang ada, yang bisa juga dilaksanakan di masyarakat, bukannya di lingkungan sekolah. Iya. Ya, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di semua instansi juga bisa mendirikan kegiatan pramuka. Karena sangat pentingnya kegiatan pramuka ini, terutama untuk mempertahankan negara kita yang sudah merdeka. Gitu. Oke. Kalau pramuka itu sebenarnya itu ada lombanya nggak sih? Seperti apa sih kalau ada lomba-lombanya Lomba-lombanya itu? Wow, lomba-lombanya sebenarnya banyak ya, apa? dari siaga coba Kak, mulai dari siaga. Dari siaga Ada itu, pesta siaga ada ya, Kak? pesta siaga Iya, di situ. pesta siaga. Pesta siaga ada, kemudian ada juga tingkatan paling tinggi dalam pramuka yaitu siaga Garuda. Cuma ya perjuangannya sangat berat untuk menjadi siaga Garuda itu, karena di samping dia harus bisa menyelesaikan SKU, juga dia harus bisa menyelesaikan SKK, kemudian juga akan diuji ikut terjun ke masyarakat. Masyarakat dia akan diuji kemandiriannya di masyarakat pada saat dia jauh dari orang tua. Bagaimana, apakah dia kuat atau tidak? Kalau kuat, berarti alhamdulillah dia lulus dari siaga Garuda. Nah, Itu sepertinya lumayan. Alfa nanti bisa ikut siaga Garuda. Nah, ya? ya. Iya. Kalau di Penggalang masih banyak. Kan sekarang Alfa udah kelas 5, udah masuk ke dunia penggalang. Nanti ada lomba-lomba yang bisa diikuti. Lomba tingkat di situ. Iya, Ya, lomba tingkat atau LT yang sering kita kenal. Di situ akan diuji berbagai macam materi mengenai pengetahuan tentang kepramukaan, kemudian ketangkasan, dan juga Keterampilan. kemudian juga kita akan diuji juga tentang penguasaan mengenai sandi-sandi gitu. Itu di LT, dan itu lumayan. Perjuangan tidak hanya sampai batas di SD, tapi nanti juga kita akan tandingkan lagi tingkat kecamatan, ditandingkan lagi sampai tingkat ke kota. Cuma untuk SD cuma hanya sampai ke LT 3 karena umur kita belum masuk ke sana. Sebagai syarat untuk masuk ke LT 4. Ya. Terus masih perlu tahu, masih ada lagi banyak. Ada cerdas tangkas, ya cerdas tangkas atau cerdas cepat. Itu isinya menguji tentang pengetahuan umum. Kemudian tentang pengetahuan tentang kepramukaan juga di sana. Cuma dikerjakan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi kalau pramuka itu selain kita terampil, kita harus juga banyak pengetahuan. Gitu Alfa. Bukan pengetahuan tentang kepramukaan aja ya Alfa. Pengetahuan umum juga wajib dikuasai oleh seorang anggota pramuka. Terus ada yang menarik ya Kak Neneng. Ya. Baris berbaris. Itu terutama variasi baris berbaris itu. Iya. Variasi baris berbaris. Kalau baris berbaris kan udah biasa. Tapi kalau variasi baris berbaris itu wah, kelihatannya lebih indah. Ya, lebih indah. estetik, karena yang dinilai itu adalah keindahannya dalam gerakan, kepaduannya, kesatuannya dalam gerakan itu. Betul. Ya. Sering sekali ditampilkan di televisi itu kegiatan variasi dalam gerakan PBB di situ. Ya. Itu bisa nanti mungkin kalau misalkan ada undangan ke SD Rudep Sabang, kita ya, untuk mengikuti lomba itu, nanti akan disiapkan di sekolah ini, kemudian kalau siap baru bisa tanding. Alfa juga bisa ikut bergabung. Bisa nanti kalau misalkan ini, tapi yang pertama siap mental. Oke. Dah ada satu yang disepelekan oleh kita, Apa? lomba yel-yel. Nanti ya. Alfa Kan sudah kemarin siap udah disuruh, kan? ya udah disuruh buat yel-yel. Dilombakan juga. Karena tidak semua orang bisa membuat sebuah yel-yel yang bagus. Oke. Sip. Itu kesempatan bagi
anak-anak yang suaranya lantang, enak menggema, kompak, kemudian bisa bikin orang ketawa juga. Itu ya, Alfa ya. Menyenangkan orang lain kan senang. Iya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau sudah? Sudah. Oke. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu. Iya. Sama-sama, Alfa. Nah teman-teman, sekian podcast cerdas hari ini. Saya Alfa pamit undur diri. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Nusantara, hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka